Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan kalau kita baca di firman Tuhan, Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang adalah gembala kita, gembala yang baik. Dan Tuhan juga sang damai, dan juga Tuhan yang mencukupi semua yang kita perlukan. Oleh karena itu kita bisa berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik dan Dia senantiasa baik setiap saat. God is good all the time. Salah satu nama Tuhan yang disebut di Perjanjian Lama di kitab Keluaran adalah Jehovah Rafa, ya. Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dari lagu ini dibuat sebuah lagu oleh Don Moen yang juga dihubungkan dengan satu ayat di kitab Mazmur yang nanti kita akan lihat, ya. Lagunya bagus, ya, sederhana, tapi ini lagu yang jadi berkat bagi banyak orang. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord your healer. I send my word and it heal your disease. I am the Lord your healer. Artinya, ya sederhana, ya, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dan kalau kita belajar bahasa Inggris, ya, ini bentuknya present tense, ya. Jadi itu artinya satu kebenaran dan sifatnya itu selalu, ya. Jadi bukan di masa lalu, ya, bukan I was the God that healed you, ya. Bukan aku dulu adalah Tuhan yang menyembuhkan engkau, bukan, tapi dibilang I am. Jadi artinya itu satu bentuk present tense yang terjadi terus menerus, ya. Tidak hanya dulu tapi juga sekarang, ya, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang lagu ini di bait duanya digantikan dengan satu respon, ya, tentang bait pertama itu, ya. Jadi seperti ini. You are the God that healeth me. You are the Lord my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord my healer. You send your word and it healed my disease. You are the Lord my healer. You send your word and it healed my disease. You are the Lord my healer. You send your word and it healed my disease. You are the Lord my healer.
Ada juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Jadi, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Itu salah satu nama Tuhan ya, Jehovah Rafa ya, Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan. Nah, kita lihat beberapa ayat ya, yang dari sejak awal di kitab Kejadian. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 31, ketika Tuhan sudah selesai menciptakan semuanya ya, dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, ini firman Tuhan ya, sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Jadi kita perlu pegang ini, bahwa Tuhan itu punya rancangan, punya rencana yang memang sungguh amat baik. Berarti memang tidak ada penyakit ya, tidak ada kemiskinan, tidak ada kekurangan, tidak ada kekacauan, semuanya itu menjadi baik. Itu sejak awal Tuhan memang menjadikannya sungguh amat baik. Nah, kemudian di kitab Keluaran, nah ini yang tadi lagu ini diambil dari sini ya, salah satunya. Firman-Nya di Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, I am the God who heal you, ya, yang menyembuhkan engkau. Jehovah Rafa. Kadang-kadang soal penyakit ini pro dan kontra ya. Nah, sebagian orang berpendapat bahwa penyakit itu dikirimkan Tuhan untuk mengajar kita ya. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, maka itu tidak cocok dengan karakter Tuhan yang dikatakan bahwa God is love, Allah adalah kasih ya. Dan Dia Bapa yang baik. Dan kalau kita minta roti, minta ikan, Dia nggak akan kasih kalajengking, kasih ular ya, atau kasih sesuatu yang menyakitkan kita. Nah, itu kita perlu pegang kebenaran itu. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan ya, mengizinkan. Sebenarnya kalau kita pelajari firman Tuhan ya, itu bukan mengizinkan ya, tapi ada celah yang membuat itu terjadi dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan di Keluaran 15 ayat 26, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua dikatakan, kamu melakukan apa yang benar di matanya. Ya, jadi tidak hanya mendengarkan suara Tuhan, tapi melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang kita tahu itu benar dalam pandangan Tuhan. Dan yang ketiga, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Yang ketiga, terus ya memperhatikan ya apa yang Dia perintahkan. Dan keempat, tetap mengikuti segala ketetapannya ya. Dikatakan kalau 4 hal ini dilakukan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun ya, yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Ada satu hamba Tuhan yang memang Tuhan pakai dia mengajarkan tentang iman dan kesembuhan ilahi. Dia bilang dalam bahasa aslinya, I will not let ya, aku tidak akan mengizinkan penyakit manapun menimpa kamu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita pakai ya Tuhan mengizinkan ini untuk mengajar kita ya, kita memberikan toleransi kepada penyakit ya, atau iblis untuk menyerang kita ya. Kita teruskan lagi ya, coba lihat ayat berikutnya ya. Mazmur 107 ayat 20. Nah, ini juga lagu yang tadi ya diambil dari ayat ini juga. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya, ada 3 hal di sini. Disampaikannya firman-Nya,
disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya. Jadi firman-Nya itu dikirimkan lebih dulu. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa firman-Nya itu menyembuhkan mereka. Ya, firman yang Tuhan kirimkan itu, firman-Nya itulah yang menyembuhkan mereka, sehingga mereka terluput dari kematian. Ya, mereka sembuh, mereka nggak mati. Ya. Itu firman Tuhan, dan kita perlu pegang ini. Ya. Ada kesembuhan karena karunia Roh Kudus, dan itu juga bagian dari pekerjaan Tuhan. Tapi ada kesembuhan yang terjadi karena kita pegang firman-Nya, janjinya yang diberikan kepada kita. Dan ini berlaku bagi setiap orang yang percaya, apalagi dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Walaupun faktanya yang kita lihat banyak orang yang gak sembuh atau meninggal, tapi tidak merubah firman Tuhan. Ya. Coba kita renungkan sedikit ya. Ketika manusia dulu, ya belum ada pesawat terbang, belum ada kapal terbang. Lalu kalau manusia melihat burung bisa terbang, mungkin mereka bertanya-tanya ya pada masa itu. Ya. Lalu orang mulai berangan-angan bagaimana bisa terbang seperti burung. Ya. Lalu beberapa kali dicoba. Ya. Dan kalau kita baca catatan sejarah, banyak yang mencoba untuk bisa terbang. Tapi gak berhasil. Waktu nggak berhasil, mereka nggak berhenti di situ. Mereka coba terus. Bahkan saya pernah dengar satu cerita, ada orang yang terkenal ilmuwan seperti itu ya. Dan dia dikasih dana yang sangat banyak sekali oleh pemerintah, kalau nggak salah di satu negara, saya lupa di mana itu ya, untuk mengembangkan pesawat sehingga manusia bisa terbang. Dan dia nggak berhasil. Waktu dia sudah mencoba entah berapa kali ya, lalu dia gagal. Kalau dia putuskan nggak bisa, manusia emang nggak bisa terbang. Tapi ada di bagian dunia yang lain orang yang tidak punya dana sebesar yang ini orang ilmuwan atau profesor ini terima. Kakak beradik ya, namanya siapa ya? Wright bersaudara kalau nggak salah, kalau nggak salah ya. Nah mereka coba terus dan akhirnya mereka lah yang tercatat sebagai orang yang membuat pesawat pertama sehingga manusia bisa terbang. Walaupun terbangnya nggak jauh. Nah, jadi mereka itu tidak berhenti di satu fakta bahwa banyak orang gagal, nggak bisa terbang. Mereka terus terobos. Dan akhirnya sekarang kita bisa naik pesawat yang sangat besar, isinya 400 orang, terbang dengan kecepatan 1000 km per jam dalam ketinggian ya, pada ketinggian berapa ya, 10.000 meter kalau nggak salah ya, tinggi sekali. Dan saking tingginya kalau terbang itu di luar suhunya bisa minus 50 derajat Celcius ya. Coba kita buka kulkas kita, berapa suhunya ya, paling 0 derajat atau sedikit di bawah 0 ya. Ini minus 50 ya. Bayangkan di luar begitu dingin, di dalam bisa hangat, ada pengatur udara AC, dan kita yang terbang 400 orang kita bisa tidur nyaman, ada yang nonton video, nonton televisi, ada yang buka internet, ada yang makan, ada yang minum, ada yang tidur, ada yang di kelas bisnis yang lebih keren, kelas VIP, bisa jadi tempat tidur, jadi bentuk kamar, ya ada kamar mandinya dan banyak hal. Bayangkan ya. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan satu kemampuan untuk bisa mengatasi situasi, mengatasi keadaan. Nah sekarang ketika kita baca firman Tuhan, kenapa kita tidak percaya firman-Nya? Ya, walaupun banyak mungkin yang kita lihat dengan mata kita, ya orang-orang yang gak sembuh, tapi kan gak merubah firman-Nya. Itu sama juga dengan firman Tuhan yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakannya anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Faktanya banyak orang yang tidak percaya dan akhirnya masuk neraka. Dikatakan juga di firman Tuhan bahwa Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tapi faktanya walaupun itu kehendak Tuhan, faktanya nggak terjadi karena ada kehendak bebas manusia. Tidak semua manusia mau menerima kebenaran atau firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga akhirnya mereka
tidak diselamatkan. Itu bukan karena Tuhan gak mau, tapi karena ada kehendak bebas dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi sekali lagi, ketika kita pegang firman Tuhan, ya, itu merupakan satu pilihan. Ya. Kita percaya bahwa ini firman Tuhan, ya. Dan saya putuskan untuk percaya. Memang itu tidak jadi semalam, ya. Dia butuh waktu, tapi kalau kita konsisten lakukan, percaya firman Tuhan, maka itu akan terjadi. Ya, di sisi lain memang ada orang-orang yang ketika dalam situasi yang mungkin kritis, ya, bahkan didoakan, beberapa kali yang saya tahu itu terjadi dari orang-orang yang saya kenal, mereka lebih memilih untuk tidak sembuh dan kemudian bersama Tuhan di surga. Itu jauh lebih enak, lebih baik. Paulus mengatakan hal itu juga, ya. Aku didesak dari dua belah pihak. Aku ingin tinggal bersama Kristus, itu jauh lebih baik. Tapi lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi Paulus bilang, aku masih perlu tinggal di dunia ini, ada tugas-tugas yang harus aku lakukan. Jadi itu seperti pilihan, dan dia memutuskan, dan dia tahu bahwa dia masih akan hidup, masih akan terus melayani sampai tugasnya selesai, ya. Jadi kadang-kadang itu pilihan. Itu terjadi juga pada hamba-hamba Tuhan. Saya pernah baca cerita mengenai Kathryn Kuhlman, itu healing evangelist, ya, hamba Tuhan penginjil wanita yang dalam KKR kebaktian dia itu orang mengalami kesembuhan dengan spektakuler, ya. Dan orang-orang yang datang itu dengan kursi roda akhirnya bisa berdiri, ya, nggak perlu kursi roda lagi. Kemudian orang-orang yang datang dengan ambulans dalam keadaan koma dibawa di kebaktian, ya, bahkan nggak didoakan secara khusus, tapi dalam suasana pujian penyembahan tiba-tiba dia bangkit dan dia sembuh. Nah, itu terjadi. Tapi Kathryn Kuhlman sendiri, dia pernah sakit dan ketika mau didoakan dia nggak mau, ya. Dia bilang, jangan doakan saya supaya saya sembuh karena saya mau pulang, ya, ke surga, ya. Jadi dan akhirnya hamba Tuhan yang mau mendoakannya itu, ya, namanya Oral Roberts, ya. Dia dikenal sebagai healing evangelist, juga punya karunia kesembuhan yang Tuhan percayakan. Akhirnya nggak mendoakan untuk sembuh, cuma mendoakan supaya damai sejahtera Allah itu menguasai, ya, menjaga, memelihara Kathryn Kuhlman. Dan akhirnya nggak lama setelah itu Kathryn Kuhlman meninggal, ya. Dan orang rame, ya, buktinya nggak sembuh juga. Ya, itu kadang-kadang soal pilihan. Tapi firman Tuhan berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Yang berikutnya di Amsal 4 ayat 22, ya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nah, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ini mengenai firman Tuhan, ya. Dikatakan, perhatikanlah perkataanku, ya. Camkan, pelajari, ya, karena itulah yang menjadi kehidupan, ya, bagi mereka yang mendapatkannya, ya. Jadi ini seperti ketika Tuhan memberikan, ya, sebagian orang itu mendapatkannya, sebagian mungkin tidak, ya, atau belum karena hal-hal lain. Ada medium antara, atau ada apa ya istilahnya, ya. Misalnya kalau kita membeli buku online, ya, maka buku itu dikirim oleh penjualnya. Nah, dari penjualnya itu sampai kepada kita itu butuh waktu, ada jarak, ya. Dan selama perjalanan itu bisa terjadi sesuatu, ya. Itu sebabnya kadang-kadang ada asuransi. Bisa aja barangnya hilang, bisa aja terjadi sesuatu dengan alat yang digunakan untuk mengirim, ya. Misalnya dikirim lewat darat, lalu terjadi sesuatu, kan banyak, ya. Atau pesawat terbang, pesawatnya masalah, ya, sehingga barangnya nggak sampai, gitu. Bisa seperti itu, ya. Sama juga kalau kita kirim text message, ya, WhatsApp misalnya, kita sudah kirim, sudah send, ya, tapi belum receive, ya, belum diterima oleh orang yang kita kirimi teks atau WhatsApp itu.
Kemudian ada lagi, ya setelah diterima udah dibaca belum ya. Jadi itu agak panjang. Nah, ini dikatakan di sini karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Ya. Jadi kita nih kalau baca firman Tuhan nggak hanya dengar, baca, tapi memang kita renungkan, camkan sampai itu mengubah cara berpikir kita. Ya. Kita hidup di zaman yang memang modern, tapi juga akibatnya banyak ya. Kalau kita dengar berita itu banyak sekali mempengaruhi hal. Ya. Mempengaruhi banyak hal, tradisi, lingkungan di mana kita tinggal, itu mempengaruhi. Sehingga firman Tuhan yang kita dengar itu bisa saja menjadi bias ya, atau kena distorsi, atau menjadi tidak seperti yang seharusnya ya. Sama kalau kita misalnya minum madu murni katanya. Tapi karena yang penjual di mana kita beli madu tersebut adalah orang yang gak jujur ya, madunya itu nggak murni lagi, dicampur dengan air misalnya, atau dicampur dengan sesuatu yang lain, sehingga khasiatnya tidak seperti yang seharusnya. Ya, kira-kira seperti itu. Atau kita beli bahan bakar, beli bensin misalnya, kita beli di tempat yang mungkin nggak jelas. Ternyata bensinnya sudah dicampur supaya yang penjual itu bisa mendapatkan untung lebih banyak. Nah, akibatnya bensin yang seharusnya memiliki nilai oktan yang tertentu ya, misalnya 88 atau 90, 92 itu tidak tercapai. Sehingga akibatnya juga mesin mobil itu tidak prima ya berfungsi. Kenapa? Karena bensinnya sudah kecampur. Nah, itu sebabnya seringkali ya, kalau saya suka share dengan beberapa teman, surat Paulus pada Timotius itu Paulus bilang preach the word ya, sampaikan firman, beritakan firman. Jangan tradisi ya, jangan sampaikan mitos, jangan campur adukan itu dengan dongeng ya. Firman bilang apa ya. Kadang-kadang kita firmannya kita nggak pegang, kita lebih percaya mendengar mimpi orang ya. Kita lebih percaya mendengar mitos yang macam-macam yang di firman Tuhan itu nggak ada. Harusnya nggak seperti itu ya. Kita belajar untuk pegang firman Tuhan. Lalu dikatakan lebih lanjut, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dalam bahasa aslinya itu obat ya, menjadi medicine, menjadi obat bagi seluruh tubuh, bukan sebagian. Nah, ini firman Tuhan yang kita pegang, yang kita terima itu menjadi obat bukan bagi sebagian tubuh. Bukan hanya bagi mata kita, bukan hanya bagi hidung kita, tapi seluruh tubuh, seluruh bagian tubuh kita. Itu janji Tuhan. Ya. Nah, itu di perjanjian lama ya. Coba lihat di perjanjian baru ya. Mazmur 7 ayat 37. Ini juga sebenarnya meneguhkan apa yang dikatakan di Kejadian 1 ayat 31. Ya, kalau di Kejadian 1 ayat 31 dikatakan bahwa setelah Allah menciptakan langit dan bumi dan pada hari ke-6 dia sudah ciptakan semuanya, dikatakan bahwa dia melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Nah, sekarang di Markus 7 ayat 37 dikatakan mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Ya, segala-galanya. Lalu dia definisikan di sini beberapa contoh. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Jadi yang tuli itu dijadikannya mendengar karena memang harusnya begitu ya. Harusnya nggak ada tulinya itu, harusnya dia bisa mendengar. Yang bisu dijadikannya berkata-kata karena harusnya memang seperti itu ya. Jadi Tuhan ini menjadikan segala-galanya baik ya. Memang dari awalnya seperti itu ya. Kita perlu pegang hal-hal yang seperti ini, harus menjadi cara berpikir kita ya, menjadi satu belief system di dalam pikiran kita, dan itu akan mempengaruhi cara kita berdoa, cara kita bertindak ya, cara kita bereaksi ya. Itu karena ada belief system yang terbentuk karena kita pegang firman Tuhan. Nah, yang menarik ini adalah yang ada di 1 Petrus 2 ayat 24 ya. Coba lihat ya. Ia sendiri, yaitu Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, ini
Ini beda dengan firman-firman sebelumnya, ya. Kalau yang sebelumnya itu dikatakan aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Lalu ada hal-hal yang dikatakan itu beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kemudian kalau di Mazmur 107 ayat 20 dikatakan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Lalu di Amsal 4 ayat 22 dikatakan di situ, itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka, ya. Nah, di 1 Petrus ini dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh atau sudah sembuh, sudah terjadi. Ini menarik sekali dan ini butuh waktu, ya, untuk kita memahami, mungkin merenungkan, memutuskan untuk percaya bahwa kebenarannya adalah kamu itu sudah sembuh. Ini surat Petrus disampaikan kepada orang-orang percaya dan dia bilang bahwa Yesus sendiri telah memikul dosa kita walaupun itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Kita belum lahir, kita belum ada. Tapi dikatakan di sini Yesus sendiri, Allah yang telah menjadi manusia itu telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi ini cara pandang kita yang mesti kita ubah. Bahwa ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, maka dosa-dosa kita itu sudah dipikul oleh Dia di dalam tubuhnya di kayu salib, ya. Jadi kita ini di bagian lain dikatakan, ya, kita ini dibenarkan, ya. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa supaya kita yang berdosa ini dibenarkan. Dosa kita itu dipikul Dia di kayu salib 2000 tahun yang lalu sehingga kita ini menjadi orang yang dibenarkan. Lalu dikatakan lebih lanjut supaya kita yang telah mati terhadap dosa, jadi karena dosa-dosa kita sudah dipikul di kayu salib, kita ini jadi tidak bereaksi terhadap dosa. Kita sudah mati terhadap dosa. Ini bicara tentang roh kita yang sudah lahir baru. Karena dikatakan kita ini yang sudah lahir baru, ya, dikatakan roh kita ini tidak bisa berbuat dosa. Itu firman Tuhan, ya. Sulit dimengerti, tapi itu firman Tuhan mengatakan seperti itu. Nah, kita yang telah mati terhadap dosa, kita hidup untuk kebenaran. Lalu dikatakan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Jadi ada satu cara pandang, ya, cara berpikir ketika kita mungkin mengalami serangan penyakit, ya, kita berkata bahwa tubuh kita ini harusnya seperti firman Tuhan katakan sehat, tidak sakit, sudah sembuh. Jadi ketika ada serangan kita berpikir bahwa itu bukan bagian saya, itu bukan milik saya, sudah dibayar di kayu salib. Kita tolak itu, kita pegang itu, maka kita mengalami kesembuhan yang Tuhan janjikan. Nah, jujurnya, ya, kalau kita perhatikan kita lingkungan, di lingkungan di mana kita ada, ya, barangkali hanya sebagian orang, ya, yang sampai kepada kebenaran tersebut, ya. Karena ada namanya peperangan, ya, di pikiran kita antara logika, antara fakta yang kita lihat dengan firman Tuhan yang kita percaya. Saya punya teman yang ketika masuk ICU selama 8 hari, ya, karena kena penyakit, ya, kena COVID, dan dia pegang firman Tuhan, dia ucapkan, ya, dengan susah payah memang, tapi pada titik tertentu dia marah sekali dan dia putuskan benci penyakit ini. Dia bilang saya sudah sembuh. Ya, dia ini kesaksiannya jangan ditiru sembarangan, tapi ini fakta, ini terjadi. Dan dia bilang dia minta pulang ke rumah, ya. Dan dalam keadaan yang belum sembuh secara medis dia pulang, ya. Dan malah dia sembuh, ya. Dan dia bisa bilang bahwa ini firman Tuhan betul, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Kenapa nggak semua orang mengalami itu? Ya, ada banyak distraction, banyak distraksi. Kita ini seringkali mau banyak, ya. Firman Tuhan berkata waktu benih firman itu jatuh di tanah yang penuh semak duri, maka benih itu mulai tumbuh, tapi kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan yang lain menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah, ya. Kadang-kadang ketika Tuhan berfirman kita pegang,
itu banyak hal mengganggu kita. Ya. Misalnya begini, sebagai contoh ya, kita sedang berdoa dan dapat tuntunan dari Tuhan, kita mau puasa. Ya. Tapi pada hari kita puasa, ternyata kita punya teman ulang tahun, undang kita untuk makan. Bagaimana caranya ini? Saya mau puasa juga, tapi saya mau datang ke teman saya. Ini teman baik saya. Bagaimana kalau saya datang saya gak makan? Akhirnya kita ambil jalan tengah, kompromi. Kita puasa setengah hari. Apakah salah? Ya itu bisa beda pendapat orang. Tapi kalau kita yakin Tuhan menyuruh kita puasa, itu gangguan memang. Ketika ada undangan makan, itu pilihan ya dalam hidup kita. Banyak distraction yang terjadi. Coba belajar fokus kepada Tuhan. Dia itu baik ya. Jangan berpikir kalau ikut Tuhan itu menjadi orang yang aneh. Gak boleh ini, gak boleh itu. Harusnya itu menjadi hal yang sukacita. Saya enjoy melakukan hal itu karena saya tahu ini firman Tuhan, ini kebenaran ya. Tanpa merasa tertuduh ya. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan ya. Dan biarlah itu menjadi bagian hidup kita yang kita pegang. Dan kita menyadari semakin kuat bahwa memang God is good all the time. Amin.